Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan artikel yang berjudul tentang analisis konstitusi Indonesia dalam implementasi Undang-Undang Dasar 1945 dalam praktik pemerintahan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, melalui artikel ini kami membahas bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 diterapkan dalam praktik pemerintahan di Indonesia, serta bagaimana asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB menjadi pedoman yang mewujudkan pemerintahan yang baik. Nah, pada pendahuluan, kita semua mengetahui bahwasannya Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwasannya negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Nah, setelah era reformasi, Indonesia melakukan berbagai perubahan terhadap sistem ketatanegaraan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tujuannya adalah memperkuat demokrasi, meningkatkan perlindungan hak, serta menciptakan pemerintahan yang lebih transparan serta akuntabel. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan seperti korupsi, penyalahgunaan jabatan, kurangnya transparansi, dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, penerapan AAUPB menjadi sangat penting agar pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang baik. Nah, pada implementasi Undang-Undang 1945 dalam praktik pemerintahan, berdasarkan hasil penelitian, implementasi Undang-Undang 1945 dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah prinsip negara hukum. Dalam praktik pemerintahan, seluruh kebijakan dan pelayanan publik harus berlandaskan aturan hukum. Setiap warga negara juga harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan status sosial maupun jabatan. Kedua adalah sistem pemerintahan presidensial. Undang-Undang 1945 menegaskan bahwasanya presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Setelah reformasi, sistem presidensial semakin diperkuat melalui mekanisme check and balance agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga saja. Nah, yang ketiga adalah pelaksanaan demokrasi. Demokrasi diwujudkan melalui pemilihan umum, kebebasan berpendapat, serta kebebasan pers dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Dengan demikian, rakyat memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara. Keempat adalah perlindungan hak asasi manusia. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan terhadap berbagai hak warga negara melalui dari hak hidup, hak memperoleh keadilan, serta hak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, kelima adalah hubungan antar lembaga negara. Hubungan antara Presiden, DPR, Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi diatur agar saling mengawasi dan menjaga keseimbangan setiap kekuasaan. Tujuannya adalah mencegah penyalahgunaan wewenang serta menjaga stabilitas pemerintahan. Nah, adapun pasal-pasal Undang-Undang 1945 yang sering digunakan dalam pemerintahan. Nah, dalam artikel ini kami juga membahas beberapa pasal yang paling sering menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di antaranya adalah pasal 1 ayat 3 tentang negara hukum, pasal 4 ayat 1 tentang kekuasaan presiden, serta pasal 27 ayat 1 tentang persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum. Pasal 28D ayat 1 tentang kepastian hukum yang adil, pasal 28F tentang hak memperoleh informasi, pasal 33 tentang sistem perekonomian nasional, dan pasal 34 ayat 1 tentang tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak yang terlantar. Nah, pasal-pasal tersebut menjadi dasar dalam berbagai kebijakan pemerintahan yang berhubungan dengan hukum, pelayanan publik, ekonomi, maupun kesejahteraan sosial. Selanjutnya yaitu implementasi berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Agar pemerintahan berjalan dengan baik, pemerintah harus menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Beberapa asas yang penting antara lain, yang pertama, asas kepastian hukum, yang dimana setiap kebijakan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Yang kedua, asas kemanfaatan, yang dimana kebijakan yang dibuat harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Asas yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Pemerintahan harus transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Yang selanjutnya, asas ketidakberpihakan. Artinya, yang mengharuskan pemerintah bertindak adil dan tidak diskriminatif. Selain itu, terdapat asas pelayanan yang baik, yaitu memberikan pelayanan yang cepat, profesional, dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui penerapan asas-asas tersebut, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan terpercaya.
Kemudian selanjutnya di dalam artikel kami juga membahas tentang permasalahan yang masih dihadapi. Walaupun UUD 1945 dan asas-asas umum pemerintahan yang baik telah menjadi pedoman, masih terdapat beberapa permasalahan dalam praktik pemerintahan. Yang paling sering ditemui adalah seperti permasalahan korupsi, penyalahgunaan jabatan, kurangnya transparansi, pelayanan publik yang belum optimis, dan lemahnya pengawasan. Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan bahwa penerapan konstitusi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik masih perlu ditingkatkan agar tujuan pemerintahan yang baik dapat tercapai secara maksimal. Kemudian, di dalam artikel ini, kami juga membahas tentang upaya perbaikan, yang dimana untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, memperkuat penegakan hukum agar setiap pelanggaran dapat ditindak secara tegas. Yang kedua, meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga, memperluas transparansi informasi publik sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, adil, dan profesional. Dan yang tidak kalah penting adalah menanamkan etika pemerintahan kepada aparatur negara agar mereka bekerja dengan integritas dan tanggung jawab. Jadi, kesimpulannya, UUD 1945 memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sementara itu, AAUPB menjadi pedoman agar pemerintahan dapat berjalan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan melalui penegakan hukum, pengawasan yang kuat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuannya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan sesuai amanat UUD 1945 dapat tercapai. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.